Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Adinda, biarkanlah abang pergi sebentar saja. Tapi hobi. Emang hobi, awalnya hobi nyanyi. Gitar? Nggak pandai. Kok bisa bikin lagu? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Orbit. Kali ini beda. Kita live. Kenapa live? Karena ada yang membawa semangat kehidupan. Nuh. Ya Pak. Ya kan? Nama lengkapnya siapa? Nama asli saya... Bukan Nabi Nuh kan? Bukan. Nama asli saya Muhammad Rizky Nugroho, Pak. Oh, Nugroho jadi Iya. Nuh. Oke. Aturan Nuh, Dok. Kemarin tuh memang mencari nama yang lebih gampang dikenal orang. Gitu ya. Jadi kalau Muhammad Rizky Nugroho kan terlalu panjang tuh. Kalau Nugi udah ada yang pakai Iya, ya. jadi Betul. apa ya kira-kira yang singkat tapi bisa diingat orang. Jadi kita ngambil nama Nuh sebagai identitas baru. Aku baca menarik ceritanya si Nuh ini. Gimana tuh Pak? Hah? Anak Medan pasti. Iya. Ya kan? Medan. Di Medan nggak dikenal tadinya. Iya. Sekarang mulai. Mulai. Ya kan? Terus kok bisa di Medan nggak dikenal? Nah, itu satu. Dan siapa si Nuh? Oh. Nah, itu kan. Sampai sekarang aku sendiri pun kadang-kadang juga terpikir siapa si Nuh? Jadi memang kalau dari ini ya Pak ya, karena kebetulan kan naiknya pertama kali gara-gara meledaknya single yang saya rilis, judulnya judulnya Teruntuk Mia. Itu. Ya kan, judulnya Teruntuk Mia, lagu yang gue buat untuk istriku. Jadi dirilisnya di bulan 5, tapi kemudian meledaknya di bulan 12 tahun 2024. Dan itu sebenarnya nggak disadarin Pak, baru ketahuan tuh ketika nggak sengaja nge-search di YouTube, tiba-tiba ada yang cover, barulah meledak. Ternyata di daerah Jawa sana yang terkenalnya tuh pertama kali. Memang sih aku dengar lagunya. Suka aku karena tahun 80-an aku pernah dengar yang model begitu. Iya, memang arah-arah ke sana. Ya kan? Iya. Oke. Lupa aku judulnya apa itu tahun. Sama. Ya walaupun nggak Jazz bossa ya, gitu, irama-irama bossa. dan menarik gitu ya. Tapi orang Jawa yang memang suka itu. Iya Pak. Tawaran manggung sampai dengan yang media yang hubung itu rata-rata Jawa semua. Kenapa orang Medan nggak peduli atau cuman? Mungkin apa ya? Karena Sinu ini sebenarnya juga nggak terlalu nge-publish dirinya sebagai musisi awalnya Pak. Memang cuma untuk hobi aja. Ya. Jadi memang tiba-tiba naik Jadi aja. itu lagu iseng tadi ya. Yang iseng dilempar ke YouTube. Sebenarnya nggak iseng sih. Memang dia sering juga mengeluarkan single. Cuman itu memang untuk hobi aja, nggak untuk yang kayak nggak ada kepikiran untuk kayak nyari duit di situ atau berkarya di situ. Nggak nyari monetasi. Iya. Nggak gitu Awalnya ya. nggak begitu. Oke. Menarik sih. Dulu sekolah dan itunya memang dari Medan betul semua. Iya, dari lahir saya di Medan terus Pak. Anak Sampai mana sih? sekarang. Saya di Jalan Denai Pak, Medan Denai. Wis ngeri. Ya, tempat rame ya. Tempat rame. Kerupuk jange. Kerupuk jange banyak di situ sekarang. Ya kan? Dari mulai Mandala sampai Deli itu udah yang banyak. menarik sama aku, kenapa Mia jadi inspirasi? Karena Mia itu nama panggilan istri saya Pak. Istriku. Mama Mia. Aku pernah sih ke Mama Mia di waktu di jalan Broadway. Broadway. Kalau nama istri saya tuh Namira. Nawira tuh. Panggilannya Mia. Oke. Jadi memang sangat menginspirasi kah istri itu? Sebenarnya lagu ini untuk apa ya? Sebagai pertanda syukur saya ketika ketemu dengan istri saya, Pak. Kirain hadiah ulang tahun. Bukan. Bahkan sebelum nikah itu, Pak. Sebelum nikah kita kayak 4 kali ketemu. Ketika aku mutusin untuk ngajak dia nikah, tiba-tiba dapatlah itu inspirasi buat lagunya. Berarti itu lagu untuk melamar kayaknya ya. Gara-gara lagu itu juga diterima nih kurasa. Bahkan tapi nggak sih Pak, karena lagu ini dia tahu setelah saya ngelamar dia, baru tahunya.
Karena emang kayak ini aja sih, kayak sebenarnya lagu ini kayak memang cuman rasa syukur saya aja, karena emang 30 tahun hidup kayaknya ngerasa nggak berimpact banyak di diri sendiri. Ketika jumpa dia tuh kayak, kayaknya bisa nih menjalankan hidup yang ada jatuh bangunnya sama dia. Memang kalau jomblo lama itu susah kita. Dapat satu langsung inspirasi. Iya. Betul juga itu. Tapi kurasa ada sesuatu hal kurasa. Kenapa di Medan nggak ngetop? Kenapa Pak? Awalnya ya. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Kurang nongkrong nggak? Enggak. Masa nongkrong juga sih Pak? Tapi emang tampangan anak nongkrongan juga sih. Anak kafe minuman. Saya sering di coffee shop sering. Nyanyi? Apalagi dulu waktu masa Lajang ya. Nyanyi? Kok nyanyi enggak? Jarang. Karena saya emang nggak nge-publish diri saya sebagai penyanyi sih awalnya. Iya. Emang kan iseng-iseng aja. Jadi sekolahnya ada sekolah musiknya juga? Nggak ada. Jadi sekolah apa? Sekolah biasa. Sekolah umum biasa. Aku pikir sekolahnya yang di depan hotel Mercury itu. Sekolah musik iya, kan, ada SMK-nya itu ya. Ya rupanya sekolah biasa. Sekolah biasa. Tapi hobi. Emang hobi. Awalnya hobi nyanyi. Gitar? Nggak pandai. Kok bisa bikin lagu? Saya bersenandung aja Pak. Dari bersenandung, ketika itu bersenandung, karena saya juga hobi nulis, saya tulis liriknya, saya bawa ke teman saya yang bisa main alat musik, jadi kita brainstorm, dapatlah musiknya kayak mana. Unik juga nih, biasanya orang bikin musik sambil dia bergitar kan? Nah, mungkin ini fakta baru juga, bukan fakta baru sih, fakta yang mungkin orang banyak belum tahu, saya seorang difabel Pak. Saya punya cacat fisik. Jadi saya nggak pandai alat musik sama sekali. Nggak ada cacatnya, nggak ada difabelnya. Kalau aku bilang malah lebih daripada orang biasa. Alhamdulillah. Tapi memang saya nggak pandai alat musik karena memang saya nggak bisa. Ya ada kendala lah kita ya. Kalau aku bilang sih musik kan universal ya. Jadi nggak perlu pun. Kadang orang ini pun jadi musik kan. Iya. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Aku bisa terima, aku bisa lihat itu. Betul-betul nggak pernah di Medan, entah main di hotel itu di mana. Paling kalau misalnya di coffee shop, karena kebetulan teman banyak yang main di regular musik di kafe. Kalau mereka ketemu saya biasanya disuruh nyanyi juga 1-2 lagu. Ngejam ya. Iya, ngejam. Nah, kalau ngejam itu emang kadang-kadang bikin orang jadi terpancing juga. Terpancing segala sesuatunya. Terus iseng ke YouTube. Kalau itu memang sering rilis sih Pak. Biasanya kalau memang ada ngebuat sebuah lagu, biasanya saya langsung rilis tuh ke semua DSP, digital streaming platform ya. Jadi ke YouTube, ke Spotify, ke Apple Music, itu saya masukkan semua. Oh, tempat yang memang ada lagi gengsinya kalau untuk musik ya. Walaupun memang sekedar hobi, tapi saya pengennya ini jadi kayak portofolio aja sebenarnya. Nggak ke TikTok, ke segala macam yang kayak gitu ya. Ke TikTok yang juga lebih masuk juga. Masuk juga? Masuk juga. Oke. Jadi otomatis tuh, karena kan kita ngehubungin ke pihak distribusinya, mereka yang nyebarin lagunya gitu. Kalau dari sistemnya seperti itu. Oke, emang si Mia ngeri juga si Mia rupanya. Inspirasi Mia membuat semangat terus sesudah Mia itu. Di Medan juga belum. Udah berapa kali dipanggil manggung juga di Medan. Berapa kali dipanggil manggung, mulailah tumbuh awareness lah dari orang-orang Medan. Kalau emang ternyata di Medan ada musisi yang kalau orang bilangnya termasuk pantas lah bersanding di kancah nasional. Radio belum ada manggung? Udah dari awal-awal kemarin naik tuh udah beberapa radio lah dari. Boleh sebut namanya nih? Boleh. Saya udah main kita sama-sama nama Medan kok. Ke Visi FM sudah, ke Fox Radio udah, ke Kiss FM juga udah. Oke. Menarik. Kalau belum kebilangin sama orang itu suruh datang nanti. Kawan-kawan gitu itu kan. Iya. Nah, terus kan udah tahu nih punya potensi bukan hanya untuk diri sendiri. Iya. Ada semangat yang di luar bayangan awal nggak? Ada Pak. Sebenarnya kan lagu Turun Untuk Mia ini adalah lagu yang pengen dijadiin lagu terakhir. Sebenarnya jadi kayak setelah rilis lagu ini adalah pengen jadi orang biasa aja, jadi pegawai biasa, jadi bapak rumah tangga. Ya itu yang kubaca di sini. Yang katanya sempat mau patah arang, mau berhenti segala sesuatu nyanyi. Kenapa pula sampai berhenti?
Karena kayak udahlah, udah nikah kayaknya udah nggak usah main musik-musik lagi mikirnya gitu sih Pak awalnya kan. Kerja biasa aja. Ternyata ketika lagu ini dapat apresiasi yang lumayan besar dari masyarakat, jadi timbul semangat baru lah. Jadi mulailah rilis lagu baru lagi gitu. Buat plan ke depannya gimana di musik ini. Atau sempat dilarang sama Mia bermusik nggak? Enggak, Mia nggak ngelarang untuk musiknya, tapi dia ngelarang perhatikan pergaulannya. Oh gitu. Karena kalau dia jadi artis agak lain sih. Karena kan kalau di entertain itu kan agak ini Pak ya, agak berlebih lah. agak berlebih gitu. Walaupun nggak semua. Makanya agak lain sedikit Iya, kata orang. agak lain sih. Tapi menarik kalau memang istri udah seiring dalam perjalanan kalau karir, aku bilang karena udah pegawai kan, apalagi udah pegawai negeri kan. Iya, alhamdulillahnya pegawai negeri. Nah, kalau pegawai negeri itu kan mana ada orang mau lagi lepasnya kan. Jadi kalau kupikir-pikir istri udah memberikan jalan, tinggal satu yang belum. Apa itu Pak? Kantor. Oh, kantor. Gimana kalau diminta manggung ke Papua, nggak mungkin sehari 2 hari. Iya benar. Itu gimana? Jadi alhamdulillahnya seluruh teman-teman di kantor tuh sangat mendukung Oke. saya di musik, tapi dengan memang harus tetap sesuai prosedur. Oke. Misalnya nih ada panggilan manggung di hari-hari biasa, di Senin sampai Jumat. Saya pasti ngambil cuti. Oke. Jadi memang jatuh cuti habis pasti Pak. Cuti habis. Jadi setelah kalau di luar cuti paling saya ngambil kerjaan tuh di Jumat malam Oke. sampai ke Minggu. Oh, udah mulai ngatur Iya. jadwal. Kayak kemarin terakhir kali yang dari Jakarta, manggung di Jakarta, manggungnya Minggu malam, saya flight subuh, Seninnya langsung masuk kerja, langsung masuk kantor. Untungnya sekarang ke Medan gampang ya. Iya. Mau kemana-mana kita bisa. Bisa mobile, lebih gampang mobile sekarang. Nah, kalau ngelihat beredarnya di medsos nih, terpantau nggak dari mana saja yang Yang mendengarin lagunya. iya. Alhamdulillahnya yang dengar tuh Pak, kalau di kota besar tuh daerah Jawa semua, sama di daerah Sulawesi. Oke. Tuh di kita. Di Ya di Indonesia. Indonesia, Di luar Indonesia? di luar ada di Jepang, Filipina, sama Vietnam. Vietnam. Iya. Jiran belum? Malaysia yang pertama, Malaysia, Jepang, Filipina. Filipina. Singapura belum ya? Singapura juga masuk 5 besar kota luar. Udah masuk ya? Masuk. Berarti emang udah go global. Iya. Bukan lagi go nasional. Makanya kemarin kita juga sempat buat showcase di Malaysia Pak sebenarnya. Oh, sempat Sempat showcase buat showcase di Malaysia di bulan 9 kalau nggak salah, bulan 9 kemarin. sama Kita kemarin bekerja sama IO di sana buat event di coffee shop yang datang lumayan rame, 100 orang. 100 orang yang datang. banyak itu kalau untuk golongan showcase biasa aja. Iya, showcase kita dadakan juga tuh cuma 2 minggu planningnya. Tuh langsung 100 orang yang datang, kita ngobrol-ngobrol di sana, buat podcast juga sama teman-teman di sana. Ya orang sana kalau lagu Indonesia dia banyak Sangat suka. welcome di sana Apalagi malah. yang kayak gitu genrenya. Iya. Aku nggak tahu nama genrenya apa ini. Kalau secara umum pop sih Pak. Pop, cuman emang ada unsur-unsur jazznya, Ada folknya. ada nge-jazz tapi Iya. tapi tipis sekali. Ya ada lah. Ada. Tapi memang kalau vibes-nya memang itu arah-arah ke 80-an. Ya, aku Musik-musik zaman aku ngelihat sih. Iya. Makanya nggak salah yang aku bilang tadi. Kan? Iya, benar-benar. Karena beatnya itu beat anak 80-an dan Iya. itu yang juga alternatif lain selain lintas Melawai Iya. kalau di Jakarta. Kalau aku nggak salah ingat, ya kebetulan aku juga terlibat di banyak kegiatan di tahun 80-an dulu. Tapi umurku masih 25, tenang aja. Masih seumur gitu. Tuan saya berarti Pak. Tuan saya berarti. Panggil abang lah tuh ya. Nah, kalau aku pikirkan, sekarang kan faktanya, kalau di kalangan artis, udah mulai harus melihat jalan. Jalan mana yang dipilih? Jalan karir, jalan popularitas. Kalau saya Pak ditanya seperti itu, jawaban saya tetap di karir sih Pak sebagai pegawai negeri. Cuman memang sebisa mungkin mengoptimalkan di dunia musiknya juga. Tapi mengingat kantornya tadi
bidang apa? Saya di Kemenduk Bangga, Ah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Sebetulnya masih sejalan kalau aku bilang. Kenapa? Di kementerian itu kan banyak apa kalau yang dibahas kita tentang keluarga. Hah? Yang dibahas tentang keluarga. emang. Tentang keluarga, bukan masalah tentang keluarganya aja. Dia perlu sosok. Oh, Ya kan? Sebetulnya kan bisa itu jadi entah jadi agent of change-nya di mereka atau Bisa memang kebetulan ibu kepala kami itu sering menitipkan pesan kalau main-main ke media, ada kunjungan ke media atau kemana, di spill sedikit lah program-program BKKBN. Jadi semacam kayak ambasadornya BKKBN juga. ya sebetulnya kayak Mia walaupun aku dengarin sepintas itu kan ya gambaran tak langsung dari pesan-pesan keluarga Iya. gitu kan. Tapi aku belum dengar yang lain sebetulnya. Pengen aku dengar lama, cuma Dengar Pak. Dengar lah yang lain nanti. nggak karena aku bilang tadi genre zaman-zamannya bagi aku enak-enak dengar musik gitu. 80, 70 gitu. Dan mungkin nanti sewaktu-waktu aku tambahkan ke listku itu. Alhamdulillah, boleh Pak. Makasih banyak. Ya walaupun nggak lewat yang berbayar dari tempat yang gratis-gratis yang aku tambah YouTube list. gratis kok. Ah, ya, aku tambahkan di situ. Iya. Nah, membagi waktunya. Kalau tadi udah nampak sepintas, kita pakai cuti, ya kan? Atau memanage waktu manggung. Nah, ketika itu dilakukan swasta, it's okay. Kalau kantor yang minta gimana? Kementerian yang minta. Sekarang udah naik nih ke mana-mana. Minta gimana nih Pak? Minta main manggung gitu. Ayo dong, bantu kami. Saya sangat welcome Pak. Saya sangat welcome, nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya untuk urusan kantor nggak masalah. Honor? Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Wah, ini yang mantap ini. Aman ini. Nggak, menarik sih. Kenapa? Karena lagu-lagu yang lagu satu masih yang kudengar ya. Aku akan dengar yang lain. Memang menggambarkan dari semangat kekeluargaan, semangat membangun keluarga gitu ya. Tambah dengan ritme-ritmenya juga membuat santai orang duduk di tempat yang cozy makin happy gitu ya kan. Kalau ke depan sesudah segala sesuatu ini berjalan dengan baik, langkah pertama akan dilakukan apa? Di musik nih Pak. Ya, Kalau untuk plan setahun ke depan sudah ada. Rencananya kita bakal ngebuat rilis live session. oke. Lalu di bulan 2 itu insya Allah kita bakal ngerilis album lagi. Oke. Album kedua. Baru setelah itu mungkin akan tour. Album kedua. Udah, Mia itu bukannya single. Sendiri, tapi sebelumnya sudah ngeluarkan album. Oh, gitu. Jadi albumnya bagaimana pasarnya? Waktu album ini berdiri sendiri, belum ada naik situ untuk Mia ini, ya standar aja, biasa aja Pak. Ada yang beli? Enggak, dia dirilis secara digital aja. Ya, kan di digital juga dijual. Waktu itu cuma yang didengar secara gratis aja. Oke. Tapi kalau setelah untuk Mia ini naik, ada yang beli di Apple Music. Jadi misalnya ada yang beli juga. Oke. Berarti memang sudah masuk pasar secara perlahan di jalan. Nah, album kedua ini targetnya apa? Targetnya pengen tetap jadi diri sendiri. Karena waktu untuk Mia ini naik kan sempat jadi bingung Pak. Karena kan nggak ada persiapan dan nggak ada rencana untuk terkenal sebenarnya. Jadi sempat ada konflik di dalam diri kayak apakah kita harus buat lagu seperti itu untuk Mia ini untuk seterusnya gitu. Ternyata setelah banyak diskusi dengan teman-teman industri, dengan teman-teman yang musisi juga, ternyata memang yang paling penting itu jadi diri sendiri aja. Nulis aja lagu kayak biasa, nggak usah kayak buat formula seperti itu untuk Mia harus seperti itu. Gitu. Jadi memang ya jujur aja nulis lagunya kayak biasa. Ya. Suaminya Sophia Latjuba dulu? Indra Lesmana. Indra Lesmana. Itu kan dari seumur-umurannya Nuh itu dia mulai bergerak kalau nggak salah. Dari belas-belasan ngomongnya. Malahan. Dan dia kan tetap dengan begitu Iya, tetap ideal dengan idealisme. idealismenya.
itu berhasil. Berhasil. Kalau kita lihat juga yang lebih tua senior dikit dari si Faris, Faris RM. gitu juga. Iya. Nggak lari dia kemana-mana. Dan juga banyak akhirnya mereka bisa kayak Tompi juga gitu kan. Iya, Tompi juga begitu. Nah, dia bisa bertahan hidup, bahkan kalau dia mau ngambil karir di situ pun karirnya jalan. Jalan. Sebagai dokternya. Enggak, kalau Musiknya di juga. musiknya pun dia Jalan jalan juga. gitu. Laku kok, suka Banyak suka. banyak. Mungkin Nuh juga suka kali ya. Suka juga Tompi. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebetulnya kalau menurut aku bagus. Iya. Kalau sempat terganggu sedikit, duit soalnya nih yang gangguin nih, ya kan? Kalau jadi orang ngetop, duit juga datang kan? Nah, Iya, takutnya duit datang itu kayak banyak artis-artis yang dadakan, ternyata belakangan hilang. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau saya memang, kami lah Pak, sebagai saya dan tim lah ya, sudah membuat ekspektasi serendah mungkin. Jadi, kalaupun memang suatu saat tidak naik, Nggak sakit hati ya? sakit hati. Tapi kita tetap fokusnya tetap di berkarya. Oke. Karena lagu bagus itu akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Kalau saya pernah dengar dari teman-teman yang di luar kan, tinggal masalah momentum aja. Ya. Bisa jadi yang suka lagu kita ini belum lahir sekarang. Ini yang jadi masalah ya, Iya. aku bilang kan. Tapi masalahnya juga lagu itu udah lahir Mia. Ya. Dan itu udah heboh. Udah heboh. Dan aku yakin di balik heboh itu ada sesuatu yang sangat mengganggu seperti Nuh cerita tadi. Iya. Mulai dari banyak yang datang, Pak, approach untuk mulai dari label, mulai dari pihak publishing, itu sudah banyak datang, dan itu awalnya membuat saya stres sebenarnya. Membuat saya stres karena saya Nggak ngebayangkan sebelumnya seperti gitu. ini. Dan ya maaf cakapnya, mungkin orang-orang ini kan menganggap kita tuh orang daerah ya. Mungkin pengetahuannya nggak seperti orang yang ada di Oke, dia nganggap lu kan bukan anak Jakarta gitu. Iya, jadi mungkin mereka menganggap kita tuh pengetahuannya terbatas, jadi mungkin ngajukan kontrak gimana-gimana, tapi mereka kaget juga ternyata kita belajar gitu, ternyata. Mau dikacangin nggak bisa ya? Iya, nggak bisa karena kan Kita makan es kacang di sini lah. kita diskusi juga sama teman-teman yang di sana, kalau kita dapat yang begini gimana menanggapinya. Oke. Jadi tetap ada yang dampingi kawan-kawan. Tetap ada. Pada akhirnya ada yang mendampingi tim saya itu. Karena kan awalnya saya sempat stres tuh Pak, memang. Oh jadi sekarang udah punya manajemen sendiri? Punya, iya, bukan manajemen sih, kayak tim aja. Oke. Tim. Tapi bisa mengarah ke manajemen lah, Iya, ya bisa. kan? Kan nggak mungkin lah segala sesuatu nggak ada manajemen juga, yang lain nggak akan make. Karena kan kebetulan sambil kerja kan, jadi ada yang ngebantu lah Ya, nge-manage. pasti dong, bagi-bagi waktunya. Terus ada kultur shock nggak yang Nuh rasakan dari seorang PNS Yang semuanya harus teratur, rapi. ya pokoknya seorang PNS yang kita bayangkan lah, kadang-kadang baca koran atau sorry Nuh ya, nggak, itu kan yang kita perhatikan, PNS yang datang duduk baca koran terus segala macam ya, nyanyi-nyanyi dengan hobi sendiri, terus sekarang dikejar orang. Kalau culture shocknya lebih ke ini sih Pak, lebih ke budaya, karena budaya, misalnya waktu saya main keluar tuh, misalnya main ke daerah Jawa atau ke Malaysia kemarin, ternyata orang-orang sekitar itu lebih mengapresiasi sekecil apapun karya yang dibuat orang. Kalau di Medan kan mungkin susah ya seperti itu ya. Kalau itu culture shock. Nuh ya katanya kan, Iya, paling masa ya orang denenya itu paling gitu ya kan Pak. keluar lah yang begitu kadang-kadang ya. Tapi kita berharap sekarang anak Medan juga kan udah main di cyberspace ya. Mereka juga udah ngelihat segala suatu fakta dan mungkin juga tidak akan melakukan hal yang negatif. Kalau dari lintas pekerjaannya dari PNS dan musisi nggak terlalu terkejut, karena memang di PNS saya cukup mencoba untuk profesional juga sebagai pegawai negeri sipil. Di musisi juga saya juga mencoba profesional juga sebagai musisi. Jadi saya ikutin alurnya aja dua-duanya. Ya itu bisa diatur lah ya. Selagi masih tidak mengganggu waktu
satu dan lainnya itu happy aja kita kan. Tapi kan terkadang di kantor itu kan nggak sama semua. Mungkin kalau aku bilang rambut sama hitam, aku udah putih ya. Nah, ada orang yang senang, tapi ada orang yang SMS. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu bisa kan? Iya, bisa terjadi. Bagaimana menyikapinya itu? Kalau sejauh ini sih di kantor nggak ada yang seperti itu. Tapi mungkin kalau memposisikan diri dalam keadaan seperti itu, ya saya cukup harus bersikap profesional saja. Ya. Dalam konteks pekerjaan kantor, saya akan tetap melayanin teman-teman mungkin walaupun punya sentimen pribadi kepada saya, tetap saya akan layani secara profesional. Namanya hidup ya kan? Namanya hidup. Tapi yang paling susah nih sebenarnya bukan antara kerjaan sama kerjaan nih. Yang susah antara kita sama kawan nongkrong. Ya kan? Kadang-kadang ada kawan nongkrong, wah gila, udah terkenal, udah gini, udah gitu. Itu sih Pak yang sering saya rasakan sekarang sebenarnya. Ini kan sebenarnya bukan gara-gara saya jadi punya dua kerjaan sekarang, tapi lebih ke rutinitas saya setelah menikah ini kan banyak ya Pak. Misalnya kayak mulai nganter istri dari Denai ke Ring Road, baru ke Krakatau. Ikan gitu. teri juga? Iya. Ikatan antar jemput istri? Iya. Anak belum ya? Belum ada. Itu. Jadi memang pulang tuh udah malam kan. Ada yang ngajak nongkrong misalnya. Ya memang nggak bisa, udah capek juga. Jadi tapi itu kan bukan karena ada profesi baru kan, tetapi ada tanggung jawab baru yang harus dihadapin. Tapi mungkin banyak yang kayak nganggapnya si Nuni payah nih sekarang dia nongkrong. Jadi memang perlu dijelaskan kembali tuh sama mereka tuh. Tapi tetap menyediakan waktu kan bagi Pasti, mereka. Pak. Saya cuman bilang saya nggak bersedia itu on the spot. Misalnya di hari H ngajak, saya nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya ada janji, misalnya 2 hari lagi kita jumpa yuk, saya pasti luangkan waktu. Bisa diatur waktunya. Bisa diatur. Sehingga nggak ada yang disakiti atau yang merasa tersakiti kan. Karena pernah nyoba Pak, kayak gitu yang on the spot saya terima juga. Kerjaan musik, rutinitas dengan istri, dengan teman lagi. Itu sampai jam 2 pagi Pak, dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi itu saya on terus. Seminggu kayak gitu saya sakit. Nah itu kadang-kadang yang kita nggak persiapkan sebelumnya kan. Karena kita nggak bayangkan bahwa kita akan jadi orang begini begitu. Nah, satu hal lagi yang kurasakan, kalau di kerja di tempat nongkrong aman, bisa ada sikap, ada cara menyikapinya. Nah, kalau sama keluarga inti terutama, apalagi kalau misalnya anak kesayangan mama pula, ya kan? Kau pun asik jalan aja, kau pun nggak ada lagi kau di rumah. Bisa muncul nggak kayak gitu? Udah muncul Pak. Seminggu awal tadi itu lah. Oke. Ya, saya sempat berantem juga sama istri kan, gara-gara kayak Janganlah berantem. nggak bukan berantem lah, kayak ngeluh lah istri kok di luar terus. Nanti setelah saya ngantar si Mia ke rumah, nanti sejam kemudian saya keluar lagi. Itu kayak singkat kali waktu sama keluarga. Jadi apalagi pengantin baru ya? Enggak, udah setahun setengah Pak. Masih baru, masih hangat itu. Jadi pada akhirnya itulah saya tentukan ritme kerjanya itu kayak gitu. Kalau mau ketemu itu ya paling nggak akan nerima yang di hari H. Harus ngajak janji dulu gitu. Tapi kalau masa sama Mia gitu juga? Kalau sama Mia enggak lah. Itu tiap hari jumpa. Nggak, maksudnya kalau ada manggung, Mia ikut nggak? Kalau menurut saya tempat venue-nya itu bisa untuk si Mia saya ajak. Kayak kalau menurut saya venue-nya nggak cocok untuk Mia, saya nggak ajak. By the way, Mia kerja? Mia kerja guru bahasa Inggris sama guru ngaji juga. Oh iya, tadi Mia udah kerja di Edu School ya? Edu Global. Misalnya ada manggung ke Surabaya, Sabtu malam Minggu, Mia diajak nggak? Kalau memungkinkan diajak. Kalau memungkinkan, Mia jadi nomor 2 dong. Kalau misalnya Mianya mau, kalau misalnya Mia mau dan Mia nggak ada kegiatan di hari Minggunya, saya ajak. Ya itu memang baik sih ya. Ya weekend bareng kan
Asik. Iya. Belum punya anak kan? Iya. Nah, nanti kalau punya anak udah nggak bisa Susah. gitu. Susah gitu. Aku udah ngalamin gitu, susah gitu. Nah, tapi gitu pun target punya anak ada nggak? Ada Pak. Ya target punya anaknya ya sedikasinya aja sih Pak. Ya nggak. Tapi memang kalau memang udah memasuki waktu tertentu bakal Sekarang belum gaspol lah ya. belum Oke. Ada waktunya harus gaspol Iya. kan. Ya. Namanya juga kita hidup harus punya target. berkembang biak kan. Aku berkembang biak kasar kali. Tapi memang begitu Iya. nyatanya harusnya. Nah, dalam setahun ini udah jelas satu album rencana kan? Ya tahun depan bukan Oh, 26. Oke. Jangka menengahnya apa? Jangka menengahnya sebenarnya pengen sustain di sini di musik. Pengen sustain itu misalnya udah bisa punya panggungan paling enggak sekali dalam sebulan di luar. Jadi punya target manggung sebulan sekali di tempat yang jelas ya. Itu pada jelas. Ya, dengan program yang jelas. Iya. Selama ini belum ada yang diajak manggung tunggal. Banyak Pak sebenarnya Pak, tapi memang di daerah Jawa memang kita terkendalanya sejauh ini masalah Waktu kalau ke sana sih. waktu. Yang pertama waktu, yang kedua penyelenggara juga berat mungkin biaya akomodasi tim. Oh, Karena kan dari Medan. rupanya kalau undang lu berapa timnya yang datang? Tim saya 9 termasuk saya. 9. 9 orang termasuk saya. Kami mau ulang tahun itu. Ya. Nah, kalau undang berat juga 9 ya kan? Bisa juga karena nanti ada bisa sendiri juga kok. Ya, itu joke. Itu just joke. Memang sih, sebentar lagi kami ulang tahun, tapi itu just joke. Kita berharap anak Medan itu betul-betul jadi macan di perantauan dan bukan kucing kurap di kampung sendiri. Tapi sekarang kondisinya bagaimana di kampung udah mulai. Kalau di kampung udah mulai Pak, udah mulai. Kalau untuk di skena musiknya udah lumayan aware lah. Dan udah kayak inilah udah memberikan timbal balik lah. Ketika mereka aware dengan kehadiran saya juga aware dengan kehadiran mereka, memberikan apa yang saya dapat di sana saya kasih, pasti saya share juga di sini gitu. Pasti dong, kalau itu kan namanya juga kita kacang kadang-kadang memang lupa apa kulit gitu kan. Tapi nggak boleh pula kayak gitu kan. Paling nggak harus berkontribusi sama daerah sendiri. Iya. Dari pemerintah lokal sudah ada yang menyambut? Belum ada. Ya, belum ya. Belum ada. Mungkin nanti pas lagi ulang tahun provinsi, ulang tahun Medan kali ya. Mungkin. Kita berharap atau nanti ulang tahun banyak. Kita punya 33 kabupaten kota dan satu provinsi. Wah, banyak itu. Iya. Kalau satu sebulan ketemu tadi bilang udah setahun lebih itu. Nah, akhirnya aku rasa target utama yang akan Nuh kejar sampai akhir itu apa? Endingnya nih Pak ya. Kalau Nuh sendiri pengennya berakhir di membuat label sendiri juga. Label mulai dari kita memproduserin, kita pengen fokusnya di daerah lokal sendiri dulu sih. Kita pengen, karena banyak sebenarnya talent-talent di Medan ini yang oke, tapi mungkin nggak paham bagaimana industrinya berjalan. Jadi kami Nuh dan tim itu pengen buat label, kita pengen ngajakin talent-talent yang oke, kita produserin, kita distribusiin, kita atur semua. Menarik, kalauคุณtengok di Medan dulu ada beberapa studio untuk rekaman, walaupun rekaman lagu daerah, tapi itu kan bukti bahwa industri ini hidup di Medan. Industri sangat hidup Pak. Tapi mungkin banyak di Medan itu banyak yang belum sadar aja fungsi ekonominya. Mulai dari ternyata setelah kita nulis lagu itu kita harus mendaftarkan lagunya, kita harus ngerti masalah distribusi lagunya. Itu banyak orang Medan belum tahu. Saya pun awalnya nggak tahu, tapi saya pada akhirnya belajar jadi mengerti. Ya. Di Medan kemarin yang duduk di sana itu ada kawan kita yang bergerak di hak cipta. Mungkin kenal lah ya. Heru
Cakra Mahameru. Iya. Nah, dan itu hal yang sama dia sampaikan bahwa banyak talenta di sini yang belum tahu langkah. Iya, benar. Nah, sekarang Nuh kan udah tahu langkah, udah ngelihat cara dan bagaimana, insya Allah harapan Nuh bisa capai. Jadi pemirsa, kalau kita bicara Nuh ini, ya aku rasa sama kayak bahtera Nabi Nuh ya. Makan waktu panjang, ada yang mengangkat dia, dan ada yang membawa dia keliling. Kalau Nabi Nuh pakai air bah, kalau Nuh dengan media massa, cyberspace. Kalau nggak percaya, cari sendiri. Di YouTube ada, di mana lagi? Spotify ada, Spotify, Apple Music ada. Music, Sony nggak ya? Di Sony. Ah, Di Sony enggak. lain ya? Gitu, lain. Lain beda dia cara. Jadi buktikan apa yang kami bicarakan di sini itu bukan omong kosong. Bahwa anak Medan tanpa menggebrak apapun ternyata bisa menjadi idola di luar Medan, bahkan di luar negeri. Kami sudah bicarakan, tinggal Anda di rumah menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak.